Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melkustina dengan NPM 22412005. Di sini saya menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65 2014, laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa investor pengendali investor ketika investor terekspos memiliki hak atas imbal hasil dari variabel dari keterlibatannya dengan investor dan memiliki kemampuan untuk hasil tersebut melalui kekuasaannya dan investor. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut dan seluruhnya. Prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dan entitas anaknya. Dan yang kedua yaitu mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga itu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. PSAK 65 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha akan konsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika laporan konsolidasian dilakukan penyesuaian dan memastikan keseragaman. Eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehannya pengendalian sampai hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi pada prinsipnya prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi, tahun kedua dan seterusnya. Sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadi akuisisi. Saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir tahun pada periode sebelumnya. Akuisisi dengan kepemilikan sebagai total aset. Ekuitas, pengendalian atas perusahaan lain dapat muncul jika suatu perusahaan memiliki kekuasaan atas investor, exposure, atau hak imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan kepentingan non-pengendali. PSAK 65 2014 mengidentifikasikan kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan atau diakuisisi secara efektif oleh entitas induk. PSAK 65 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk.